Ntar 5 menit lagi nih kita tunggu ya. 18.20. Masa kok di paling belakang? Lagi ngecas. Cas nggak ada yang deket ya? Nggak ada yang deket. Ah, yang ntar dua itu aktifin dua. Ini Ntar, ditempel apa? ya, terus saya buka dulu, lalu lanjut sama Patri. Pengenalan. Udah berapa yang online? Nah, 42. Oke, nanti itu saya pertanyaannya ada yang pakai Slido. Slido. Mungkin dibuka dulu sini Slido-nya deh. Di mana? Di sini atau di sini enaknya? Kalau di sini langsung ke sana. Oh iya betul, sini aja. Saya pakai email. Coba Slido. Apa gimana enaknya mau pakai Slido apa pakai ini? Mas Yasin enaknya gimana? Ini sih berapa sih? Aman Nah, aja. ya. Cuman di sini juga pakai kadang pakai anonymous sih. Udah di sini aja deh. Komen Yang aja. komen aja deh. Heeh. Takutnya dia pakai anonymous kita nggak tahu namanya. Iya, sambil baca. Saya ingetin di grup dulu nih, grup mahasiswa. Ya, absensinya. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Silakan, siap-siap. Sesi saya itu lebih banyak tanya jawab ya mas dari peserta. Nanti Ayo kita mulai, duduk. catat ya. Jadi Oke ya. diketik di notepad atau di mana terserah. Oke, udah siap semuanya? Oke ya. Ya, boleh. Mas Desti, depan sini Mas Desti. Ayo, depan sini. Sebelah Pak ini, Pak Didi nih. Ayo sini. Ah, mantap. Nah, jadi kelihatannya rame kan, belakang jauh-jauh. Nah, itu dong. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kedatangannya pemateri kita, Pak Michael, di acara dosen tamu kita. Di sini kami semua ini adalah dari mata kuliah pengantar keilmuan komputer. Saya dengan Pak Adam dan dibantu oleh Pak Tri. Nah, jadi Pak Triwandi selaku dosen pengantar keilmuan komputer di kelas profesional sama akselerasi ya Pak, akselerasi eksekutif. Nah, jadi di sini saya kenalkan dulu, Pak Michael ini adalah praktisi di bidang cyber security. Ya, nah kebetulan di sesi ketujuh ini berhubungan dengan materi kita tentang keamanan informasi. Ya, nah sesi ini memang sebentar, tapi banyak. Kalau memang bisa mengambil ini lebih bagus, nah ini banyak dagingnya juga gitu. Enggak cuma kulitnya aja. Oke, jadi saya harapkan bisa interaksi ya yang online juga. Nah, nanti akan dipandu oleh Kak Yasin dan Kak Mega. Oke, dan untuk setelah ini perkuliahan ini akan dipandu oleh Pak Triwandi. Oke, saya harap kerjasamanya
kita bisa interaktif. Oke ya, kita mulai. Terima kasih. Silakan untuk Pak Tri bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, teman-teman ya, dari gabungan beberapa kelas dalam kelas kita pengantar keilmuan komputer, kita kembali mengadakan sesi guest lecture yang kedua ya. Ini menjadi pengganti sesi ketujuh yang akan dipaparkan langsung oleh Pak Michael ya sebagai praktisi. Nah, pada sesi ini seperti yang ada di RPS kita ya, kita lebih membahas tentang information security sama kriptografi ya sebagai metode salah satu pengamanan informasi. Nanti apa itu? Teman-teman silakan menyimak, yang juga di Zoom ya, ada 151 orang gitu ya. Yang onset juga nggak kalah banyak, ini ada sekitar 1000-an orang ya di sini ya. Oke. Tanpa berlama-lama silakan teman-teman diperhatikan. Jika ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan, mumpung ada praktisinya, ahlinya langsung yang kita hadirkan di sini ya, di sesi pertanyaan nanti Q&A. Oke, kepada Pak Michael, time is yours. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya seorang praktisi dalam bidang cyber security. Mas boleh next slide. Jadi agendanya, oke. Jadi pada malam ini ada 4 agenda. Yang pertama itu saya perlu menjelaskan background saya, itu karena ini kan hari pertama saya datang ke sini. Kedua, saya akan mencoba menjelaskan cyber security dari pengalaman saya, seperti itu. Kemudian ada sesi discussion atau tanya jawab, kemudian penutup. Nah, mungkin di sini agak sedikit aneh ya, yang pertama ya, kenapa discussion itu sangat panjang gitu. Karena di dunia saya cyber security itu kita itu paling efektif itu menjelaskan atau mempresentasikan entah itu ke klien, ke user, ke atasan, itu paling efektif hanya 15 menit. Seperti itu. Lebih banyak itu di dalam meeting itu sehari-hari kerja itu lebih banyak kita berdiskusi gitu. Seperti itu. Kemudian Mas, next. Nah, background pendidikan saya itu sarjana teknik elektro, untuk konsentrasinya telekomunikasi. Nah, kenapa saya bisa bekerja di cyber security itu ada cerita tersendiri. Seperti itu. Nah, sejauh ini saya sudah bekerja di cyber security itu 8 tahun. Sudah bekerja di 6 perusahaan dan di banyak proyek seperti telekomunikasi, retail, banking, bank lokal atau bank asing, kemudian perusahaan finance, airport, perusahaan minyak negara, kemudian perusahaan asuransi, perusahaan transportasi, taksi, kemudian intelligence agency, BIN, dan government, seperti itu. Bekerja sebagai maincon, ini salah ketik, maaf, maincon, subcon, system integrator, manage account services, user, dan freelance gitu. Dan saya bekerja pernah sebagai analis, security engineer, security konsultan, dan forensic investigator, seperti itu. Mungkin dari slide ini nanti ada yang ditanyakan apa perbedaan maincon, subcon, SI company, manage account services, dan user untuk apa teman-teman mahasiswa yang lulusan SMA atau belum pernah bekerja. Ini domain yang berbeda, seperti itu. Boleh Mas. Nah, pertama apa itu cyber security? Jadi cyber security itu adalah bagaimana kita melindungi data kita atau informasi atau jaringan atau infrastruktur atau sistem dari serangan atau breach atau data leak yang bisa datang dari luar ataupun dalam. Dalam cyber security itu penyebab kebocoran data itu terbesar itu bukan dari luar, tapi dari dalam.
artinya kelalaian dari user itu sendiri. Kemudian cyber security itu tidak tentang menggunakan tools cyber. Nanti di slide berikutnya ada banyak tools cyber atau teknologi cyber. Bukan tentang keahlian, tentang kemampuan coding, programming, bukan tentang itu saja, tapi bagaimana bekerja secara bersama, artinya saling menjaga keamanan datanya masing-masing. Itu. Sebagai contoh, ketika saya bekerja di sebuah bank, karyawan bank untuk cyber security, itu setiap karyawan itu harus mempunyai kesadaran diri tentang cyber security. Contohnya, tidak boleh memindahkan data perusahaan ke email pribadi atau hardware pribadi, seperti colok flash disk, colok hard disk, data-data perusahaan itu tidak boleh seperti itu. Atau kita email dari email kantor ke email pribadi, itu dilarang. Kemudian Mas, next slide. Nah, ini cyber security team itu ada 3, sebenarnya ada banyak. Jadi ada white, ada green, ada yellow. Tapi yang paling populer itu red. Contohnya seperti pentester, PA, atau ya lebih ke arah ke ofensif atau attack. Kemudian blue team. Blue team ini lebih ke monitoring seperti SOC, Security Operation Center, incident responder, threat hunting. Nah, kalau purple team ini adalah tim yang mengurangi gap gitu. Jadi antara attack dan defense team itu ada gapnya. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya dalam suatu perusahaan itu udah ada tools untuk monitoring cyber security. Nah, kita mau ngetes ini tools ini bekerja nggak? Nah, maka karyawan yang bekerja sebagai pentester mencoba untuk mengetek infranya. Nah, itu kedetek nggak di tools monitoring itu? Nah, kalau tidak terdetek, apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagian dari purple team. Jadi memitigate atau meremediasi celah yang tidak didetek oleh red dan blue team. Gitu. Nah, kalau white team itu lebih ke GRC, seperti itu, governance, risk, and compliance. Seperti itu. Jadi lebih ke policy seperti itu. Kemudian next. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di purple team atau di cyber security ada istilah TTP, seperti itu, teknik, taktik, prosedur. Jadi bagaimana sebuah serangan itu harus dijelaskan dalam sebuah dokumen. Nah, itu pekerjaan dari seorang cyber security analis. Seperti itu. Nah, kemudian ada threat hunting. Seperti itu. Jadi seorang cyber security secara proaktif itu harus mencari ancaman-ancaman yang dari dalam. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya ada pegawai yang menginstal sebuah tools atau aplikasi. Seperti itu. Dan aplikasi itu ternyata secara polisi tidak dibolehkan. Contoh, misalnya ketika saya bekerja di sebuah bank, itu untuk semua aplikasi yang bersifatnya remote, itu tidak boleh. Seperti itu, misalnya seperti AnyDesk, seperti itu TeamViewer. Jadi semua aplikasi yang digunakan untuk remote session dari luar ke dalam jaringan, itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, threat hunting ini bisa bekerja untuk mencari siapa aja sih yang menginstal itu. Gitu. Walaupun dalam security monitoring itu ada toolsnya, itu bisa didetek secara otomatis. Tapi apa yang tidak terdetek oleh sistem itu seorang threat hunt yang mengerjakan. Nah, ini forensik. Ini forensik ini baru saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi ada sebuah case di sebuah perusahaan itu seorang pegawainya itu belum bisa diidentifikasikan siapa, itu mengirimkan data file-file gaji ke orang lain. Seperti itu. Kemudian itu menyebar di kalangan karyawan. Ya. Oke gitu. Nah, itu kan secara policy itu kan tidak boleh kan menyebarkan data gaji. Nah, kita sebagai forensik harus mencari tahu siapa pelakunya. Cara cari tahunya gimana?
kita gunakan semua tool security yang mereka punya, kita lihat lognya, kita baca, baru kita rangkai sebagai sebuah peristiwa. Seperti itu. Itu kalau reportnya saya punya, tapi belum saya edit gitu. Jadi ada nama perusahaannya. Ya intinya forensik itu pekerjaan yang sudah dilakukan di Indonesia, cyber security forensik tuh. Dan biasanya itu di-hire dari luar. Seperti itu. Jadi bukan tim internal yang mengerjakan forensik, tapi tim eksternal. Seperti itu. Ketika saya melakukan ini ya dikasih waktu hanya 2 minggu gitu. Entah apapun itu hasilnya 2 minggu harus close. Seperti itu. Harus ada reportnya. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini SOC gitu. Jadi di security itu misalnya departemen security, itu yang paling populer itu tim SOC, Security Operation Center. Nah, tools yang paling umum atau paling sering digunakan adalah SIEM, itu Security Incident and Event Management. Itu ada banyak brand seperti IBM QRadar, kemudian ada Cisco Splunk, kemudian ada ArcSight, Elastic, Wazoo, seperti itu. Fungsinya sama untuk monitoring security. Kemudian ada ticketing. Jadi ticketing ini penting. Jadi setiap ada insiden security yang bersifat kritikal, itu kita harus buat tiketnya. Seperti itu. Dan tiket ini harus terus-menerus di follow up. Seperti itu. Salah satu contoh misalnya dalam sebuah perusahaan ada karyawan yang endpoint-nya atau laptopnya itu terkena malware. Misalnya ransomware. Nah, SOC team ini apa yang harus dilakukan ketika alert itu muncul di dashboard? Jadi buat tiket dulu. Menjelaskan peristiwa itu. Dan kemudian melaporkan ke PIC-nya. Seperti itu. Apakah ke tim antivirus atau ke tim EDR. Seperti itu. Supaya dicek laptop tersebut. Atau laptop tersebut untuk sementara waktu diputus aksesnya ke jaringan. Seperti itu. Jadi kemudian ada fungsi log collection. Jadi log-log dari semua tools yang ada itu dikumpulkan ke SIEM ini untuk dimonitoring. Kemudian ada reporting. Jadi reporting ini memang kebutuhan kerja seperti itu. Jadi kita bisa lihat trennya. Apakah naik atau turun segitu. Misalnya nih, contohnya di sebuah perusahaan itu ada yang mengakses situs-situs judi. Ya bisa juga masuk nanti dalam reporting siapa aja yang mengakses, berapa kali diakses, kapan diakses. Seperti itu. Dan itu bisa kedetek oleh CCM. Mengakses ke situs mana aja bisa, kapan diakses. Seperti itu. Kemudian threat intelligence. Seperti itu. Jadi threat intelligence ini seperti IOC-nya. Seperti itu. Jadi misalnya domain-domain mana yang tidak boleh diakses. Seperti itu. Atau URL mana yang paling sering diakses dan itu berbahaya. Seperti itu. Itu nanti akan diblok semua oleh tim SOC. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah bank itu, ketika saya bekerja di sebuah bank, itu akses YouTube itu dibatasi. Bahkan ditutup, bukan dibatasi. Tidak bisa akses YouTube. Seperti itu. Akses Gmail, akses WhatsApp web. Nah itu kenapa? Diputus, tidak diperbolehkan. Itu ada alasan-alasan khususnya. Gitu. Misalnya kalau YouTube, itu akan memakan bandwidth yang besar ke jaringan. Seperti itu. Kemudian bisa juga YouTube itu mengandung ad-ad atau iklan-iklan yang berbahaya di YouTube itu, situs YouTube itu. Atau misalnya WhatsApp web, itu kalau ketika di bank itu ditutup, nggak bisa diakses, diblok. Kenapa? Ketika misalnya seorang karyawan mengirimkan file perusahaan lewat WhatsApp web, didistribusikan. Nah itu kan secara security itu kan tidak diperbolehkan gitu. Makanya semua aksesnya ditutup, termasuk Gmail, Google Drive, seperti itu. Nah itu bagian dari threat intelligence. Gitu. Jadi mana-mana yang
aksesnya itu ditutup seperti itu. Jadi benar-benar memang misalnya ketika di bank itu memang sangat secure gitu. Kemudian Mas, next Mas. Nah, jadi kalau di SOC itu yang paling umum itu ada people, jadi manpower, jadi tenaga profesional, kemudian prosesnya, seperti policy-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa, kemudian teknologinya. Teknologinya ada CM, EDR, XDR, firewall, seperti itu. Ya, next Mas. Nah, tier untuk SOC itu umumnya ada analis, ada engineer, ada incident responder, ada threat hunting, ada arsitek, ada compliance gitu. Mungkin di atasnya SOC ada CISO, Chief Information Security Officer, seperti itu. Nah, ini tiap posisi itu tuh mempunyai peran yang berbeda-beda. Seperti itu. Analis dan engineer itu perannya beda. Gitu. Kalau engineer itu misalnya dia mengimplementasikan tools, mengkonfig tools, seperti itu, mengupgrade tools. Nah, kalau analis level 1 lebih ke monitoring. Kemudian ketika ada alert dia eskalasi. Nah, ketika tier 2 dia mendouble check pekerjaan dari analis. Tier 1 ada yang miss atau enggak, udah benar atau belum. Nah, kemudian melakukan threat hunting seperti itu. Nah, analis tier 3 bisa sebagai membuat TTP seperti itu. Jadi misalnya ketika ada ransomware jenis baru, itu rules-nya harus segera ditambahkan ke semua tool security yang punya gitu. Karena kalau nggak ditambahkan ya tidak bisa didetek. Seperti itu. Jadi ketika punya tool security, misalnya sebuah perusahaan membeli tool security, itu tidak otomatis bekerja. Jadi nggak bisa kita tinggal diam. Tetap harus ada development tools. Misalnya menambahkan rules-nya, kedua mengecek apakah rules itu sudah bekerja. Seperti itu. Boleh next, Mas. Nah, ini teknologi di cyber security yang paling populer itu tetap CM. Jadi buat monitoring. Jadi umumnya itu berupa dashboard. Jadi dari dashboard itu kita bisa lihat event-event apa yang muncul, severity-nya apa, kapan kejadiannya, kemudian IP mana, atau siapa orangnya, seperti itu, hostname-nya siapa. Nah, kemudian ada SOAR, gitu. SOAR ini untuk automation, seperti itu. Jadi ketika ada rules, ada alert dari CM yang melakukan proses otomasi itu si SOAR. Apa yang harus dilakukan, seperti itu. Apakah di block access, apakah di quarantine, seperti itu. Terus kemudian dia eskalasinya PIC-nya ke siapa, itu. Kemudian ada antivirus, EDR, XDR, MDR. Nah, yang menarik misalnya antivirus. Mungkin kalau zaman dulu awal 2000-an itu ada antivirus apa misalnya yang lokal gitu kan. Smadaf misalnya yang lokal. Nah, sekarang antivirus tradisional itu udah mulai tinggalkan. Berkembang menjadi EDR. EDR pun sekarang sudah mulai ditinggalkan lagi, berkembang menjadi XDR. XDR sekarang teknologinya ada lagi yang baru, namanya MDR. Gitu. Nah, fungsinya itu ya tetap sama untuk anti malware sebagai antivirus, tapi secara teknologi memang semakin berkembang. Contoh misalnya XDR, dia memang anti malware, cuman non based on signature. Jadi bukan berdasarkan signature, tapi berdasarkan behavior. Seperti itu. Dan dia bisa menerima threat intelligence dari tools-tools lain. Gitu. Jadi lebih smart lah gitu. Misalnya seperti XDR itu udah menggunakan machine learning dan AI, teknologi AI. Gitu. Misalnya ketika ada sebuah komputer terinfeksi malware Lockbit, misalnya 4.0, itu otomatis nggak bisa didetek oleh antivirus biasa yang tradisional ini.
harus dengan teknologi yang lebih terbaru. Seperti itu. Kemudian ada IDS, IPS. Seperti itu. Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Bedanya kalau IDS ini hanya untuk deteksi. Jadi tidak bisa melakukan blocking. Contoh paling pernah kejadian itu ada vulnerability Log4j. Seperti itu. Jadi dia web server Apache dengan versi berapa gitu, yang rendah. Jadi itu bisa dieksploit dari luar. Gitu, mudah dieksploit karena skornya 10 gitu. Jadi ada skornya dari 0 sampai 10. Kalau 10 itu memang udah level paling tinggi gitu. Critical. Seperti itu. Nah, yang bisa detect apa? Ya IPS ini. Dan dia melakukan blocking. Seperti itu. Jadi ketika ada web aplikasi yang menggunakan web server Apache versi sekian dan itu masuk dalam kategori Log4j, vulnerability Log4j, itu IPS yang melakukan blocking. Seperti itu. Bukan antivirus. Seperti itu. Mungkin kalau Trojan itu mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian ada NDR, ada NAC. Seperti itu. Misalnya ini yang paling menarik NAC gitu. Misalnya contoh ketika saya bekerja di perusahaan finance. Itu perusahaan finance-nya kan nasional, punya cabang di seluruh Indonesia. Nah, ketika ada banyak host-host yang terkena virus atau malware, itu harus di-blocking sementara waktu aksesnya. Jadi dia tidak bisa mengakses ke pusat seperti itu, ke jaringan lokal seperti itu. Maka di-blocking oleh NAC. Itu salah satu contohnya Forescout. Kemudian ada Identity Access Management dan Privilege Access Management. Nah, ini teknologi yang berbeda gitu. Misalnya dalam sebuah perusahaan besar, ketika saya bekerja di perusahaan telco gitu. Ada karyawan baru yang mau join. Nah, dia butuh akses apa aja? Misalnya email, VPN, kemudian butuh misalnya akses untuk ke jaringan server ini, ya kan? Dia harus request dari IAM ini, gitu. Jadi hampir sama seperti Active Directory, gitu. Dan ketika misalnya dia sudah resign, itu tinggal kita delete aja di IAM-nya, gitu. Contoh misalnya nih ya, ketika ada perusahaan yang belum menerapkan IAM atau Active Directory, gitu. Ini real case, seseorang itu sudah resign, tapi dia tetap masih bisa akses ke server perusahaan, bisa nerima email perusahaan, gitu. Karena tidak menggunakan Active Directory atau IAM ini. Jadi tidak tercentralize. Service-service apa aja yang digunakan itu tidak tercentralize. Nah, kemudian PAM, Privilege Access Management. Ini contoh tools yang populer, misalnya CyberArk dan Delinea. Seperti itu. Kalau di perusahaan besar kan ada misalnya 100 server, ya kan? Ratusan server. Kan otomatis dia punya banyak password. Dan tiap server misalnya dia untuk Linux misalnya root, sroot, Windows misalnya administrator, ada administrator 2, banyak kan? Nah, yang mengelola password ini siapa atau tools apa? Nah, ini menggunakan PAM ini. Jadi dengan PAM ini tools server-server password itu passwordnya bisa di recycle gitu. Misalnya setiap bulan passwordnya akan selalu di recycle ulang gitu secara otomatis. Dan ketika misalnya seseorang ingin mengakses ke sebuah server, nah dia mau mengaksesnya kapan, berapa lama gitu. Misalnya saya request untuk ke server A, mulai kapan, mulai jam berapa, hari apa gitu. Nah, ini melalui PAM. Ketika di luar dari range waktunya itu dia nggak bisa akses.
aksesnya otomatis diputus walaupun passwordnya itu benar. Seperti itu. Dan misalnya ketika dia melakukan activity atau aktivitas pada server tersebut, itu semuanya ke-record oleh si PAM ini. Jadi seluruh aktivitasnya itu bisa direkam oleh si PAM ini. Seperti itu. Nah, sebenarnya seluruh dari kayak antivirus, IPS, NAC, IAIM, PAM, sebenarnya log-log ini semuanya itu dikirim ke CCM. Gitu. Menjadi one single monitoring. Gitu. Makanya ketika sebuah perusahaan punya banyak tools, bagaimana caranya itu memonitoring tools-toolsnya? Nggak mungkin satu orang monitoring satu tools. Jadi butuh one single monitoring aplikasi. Itulah fungsi CM. Seperti itu. Jadi tinggal diintegrasikan saja. Seperti itu. Ke CM. Next. Kemudian ada firewall, WAF, next generation firewall. Seperti itu. Jadi umumnya misalnya firewall itu untuk paket filtering. Seperti itu. Misalnya ketika ada seseorang ingin mengakses ke WiFi dan di situ sudah ada firewall-nya, ya kan? Nanti bisa walaupun dia dengan password yang benar, tapi sama firewall itu diblok, belum di-allow. Seperti itu. Jadi terkontrol siapa aja yang mengakses ke jaringan di firewall itu. Kemudian di firewall juga bisa misalnya diblok domain-domain tertentu atau URL tertentu atau IP-IP tertentu. Seperti itu. Nah, bedanya dengan next generation firewall, jadi next generation firewall itu firewall yang sudah ditambahkan fungsi IPS. Seperti itu. Jadi firewall plus IPS. Nah, kemudian DLP, misalnya email DLP. Itu contohnya seperti tadi itu. Karyawan mengirimkan data perusahaan lewat email perusahaan ke email pribadi. Yang mendeteksi apa? Tools apa? DLP ini. Seperti itu. Dan dia muncul alertnya. Seperti itu. Dan otomatis di quarantine. Misalnya saya nih karyawan, kemudian mengirim email attachment yang berisi dengan data-data perusahaan ke email pribadi saya, ke email Gmail. Itu sama DLP langsung diblok. Nah, nanti security officer itu bakal nanya ke saya, karena kan keluar kan alertnya kan. Ini ada apa gitu, kenapa ngirim email ke pribadi gitu, ada keperluan apa, kepentingan apa, gitu. Dan atasannya pun tahu karena udah ditambahkan di situ. Seperti itu. Kemudian ada email gateway, kemudian email security, web security appliance, seperti itu. Jadi penyebaran virus atau malware melalui email itu dilindungi oleh teknologi-teknologi ini, email gateway, email security, web security. Nah, kemudian ticket and change management, seperti itu. Jadi ini tiket ini mungkin kelihatannya remeh-temeh ya, tapi dalam security itu penting, seperti itu. Jadi tiket inilah yang mengontrol pekerjaan dari seorang security analis. Dia kerja atau enggak, terus kualitas dari analisanya itu bakal dilihat dari reportnya. Gitu. Bagaimana dia menceritakan sebuah peristiwa, bisa dari tiketnya itu. Karena kan ada detail informasinya. Seperti itu. Kemudian change management. Seperti itu misalnya ketika ada migrasi tool security dari server lama ke server baru. Nah, itu ada prosesnya di change management. Nah, seorang security juga harus tahu seperti itu. Seperti itu. Misalnya CAB, CCB, seperti itu. Itu ada proses di security. Nah, kemudian vulnerability assessment, penetration test, dan patch management. Gitu. Jadi kalau vulnerability assessment itu atau VA adalah bersifat periodik.
gitu atau rutin, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi menggunakan tools misalnya seperti Rapid7 itu di running. Nanti keluar research-nya server-server mana saja yang mempunyai celah keamanan. Seperti itu. Kemudian severity-nya apa, critical height. Seperti itu. Nah, yang harus dilakukan apa? Setelah menemukan vulnerability itu harus di-patch, harus diremediasi. Seperti itu. Itu bisa by manual atau bisa by tools. Seperti itu. Misalnya kalau by tools dengan HCL Big Fix. Seperti itu untuk tools untuk patch. Seperti itu. Kemudian pentest. Seperti itu. Kalau pentest ini ada yang black box, gray box, white box, seperti itu. Sebagai contoh misalnya saya melakukan pentest ke sebuah website Pemda seperti itu. Metodenya apa? Misalnya black box. Artinya kita nggak tahu informasi di situ, kita nggak tahu aksesnya gitu gimana, nggak tahu. Cuman kita cuma dapat domainnya ini. Nah kita coba masuk ke database mereka, berhasil masuk nggak? Seperti itu black box. Kalau white box, kita memang sudah dikasih akses gitu. Hanya untuk dites aja seperti itu untuk mendapatkan vulnerability-nya. Sebenarnya output dari VA dan pentest itu sama. Vulnerability, CVE number-nya berapa? Seperti itu. Dan patch management-nya sama, ujung-ujungnya vulnerability itu harus di-patch, harus diremediasi. Tuh. Jadi umumnya pentester itu ketika sudah di-pentest harus di-patch, kemudian di-pentest ulang untuk memvalidasi apakah sudah hilang atau belum. Itu. Nah, sebenarnya di sini ada tren baru itu namanya bug bounty atau bug hunter seperti itu kan. Itu kan pihak luar yang mencoba untuk mencari celah keamanan ke target, ke perusahaan, ya kan? Misalnya dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu. Dan itu ada yang resmi, ada yang non resmi. Misalnya yang resmi itu memang perusahaan itu mengadakan event khusus gitu, bug bounty dengan hadiah sekian misalnya gitu. Tapi ada juga yang non resmi. Contoh nih case yang pernah saya terima, ada seorang pemula lah dalam bidang bug hunter. Dia mencoba gitu, pentest ke Pemda gitu. Dia berhasil masuk ke database-nya, dapat datanya. Dan dia coba datang ke kantor Pemda itu. Malah dia dilaporkan ke polisi gitu. Kenapa? Karena si kepala dinas itu ngomong, yang nyuruh kamu itu siapa? Gitu. Kapain kamu akses ke sini? Nah itu makanya harus butuh hati-hati gitu. Nggak bisa sembarangan kita ngepentes situs orang atau website orang. Kalau down atau rusak kan gimana? Gitu. Atau pernah itu ada seorang pentester itu, entah itu dia sengaja atau tidak sengaja, dia seorang pentester. Dia mendownload data perusahaan. Nah, gitu. Dan entah bagaimana si perusahaan tahu dan dilaporkan ke polisi gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu bekerja di cyber security. Kemudian misalnya kita mencoba mencari celah keamanan, terus kita temukan, terus kita publish di media sosial, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Mengumbar ke publik tentang celah keamanan sebuah perusahaan itu sebenarnya nggak boleh gitu. Karena kalau dilihat diketahui oleh pihak-pihak yang jahat itu kan berbahaya gitu. Sebagai contoh ada perusahaan HR gitu kan, HR yang information gitu kan, itu dia minta tebusan gitu. Udah berhasil dapatkan data kalian, bayar tebusan gitu. Nah itu dia dapat celah keamanan dari mana kan kita nggak tahu, tapi itu udah kejadian gitu. Seperti itu sih. Jadi kita harus hati-hati sih menggunakan teknologi cyber security gitu, karena impact-nya itu fatal gitu. Di media sosial juga banyak yang pentester yang gitu yang ibaratnya show off gitu. Di balik layar itu dia justru dilaporkan ke polisi gitu.
Jadi kita harus hati-hatilah ketika melakukan pentest atau menjadi bug hunter gitu. Jangan sembarangan menginformasikan ke publik celah-celah keamanan perusahaan. Gitu. Udah Mas, next Mas. Nah ini karena udah hampir jam 7, saya percepat aja ya. Jadi ini IDS IPS. Jadi secara sederhana memang teknologinya itu awalnya IDS, kemudian berkembang IPS. Yang awalnya hanya bisa untuk deteksi saja, sekarang bisa melakukan blocking otomatis gitu. Kemudian next Mas. Nah ini firewall yang tradisional, misalnya dia itu tidak hanya bekerja di layer 2 dan di layer 4, sedangkan yang next generation bisa hingga ke layer 7. Kemudian yang next generation itu sudah memiliki fungsi IPS. Seperti itu. Jadi udah bisa memblocking malware. Kemudian next Mas. Nah, ini next generation firewall jadi bisa web filtering, anti malware, threat intelligence, packet infection, email security. Itu. Jadi banyak fungsi-fungsi yang sudah ditambahkan di firewall. Itulah next generation firewall seperti itu. Next, Mas. Nah, ini hampir sama. Kalau ini bedanya WAF, seperti itu, WAF, Web Application Firewall. Itu teknologi juga yang sekarang banyak digunakan. Umumnya itu based on cloud, seperti itu. Kemudian, next Mas. Nah, ini yang saya akan coba jelaskan tentang SIEM. Jadi SIEM ini memang kalau kita ingin, katakanlah kita ingin bekerja di bidang cyber security, ya menurut saya sih wajib kita tahu tentang SIEM ini. Karena tools ini termasuk tools yang menurut saya penting dan mendasar gitu. Jadi bagaimana kita bisa memonitoring seluruhnya gitu, kalau kita harus melihat dashboard satu persatu. Misalnya nih, kita harus lihat dashboardnya firewall, kita harus lihat dashboardnya IPS, kita harus dashboardnya misalnya EDR gitu. Itu kan tidak efektif kalau kita buka dashboard satu persatu di monitoring. Nah inilah SIEM ini. Jadi semua log-log itu, aplikasi itu atau tools itu dikirimkan di SIEM. Dijadikan satu menjadi sebuah event. Gitu. Jadi seorang cyber security itu cukup melihat dashboardnya SIEM. Gitu. Jadi dia bisa monitoring seluruhnya. Dengan catatan harus sudah diintegrasikan dulu ke si SIEM ini. Kalau belum diintegrasikan otomatis nggak bisa dilihat, ya kan, log-lognya atau event-eventnya. Seperti itu. Next Mas. Nah jadi kalau di SIEM itu umumnya itu ada data gathering, jadi lognya dikumpulkan, kemudian dilakukan normalisasi gitu. Karena memang kan dari banyak tools itu kan mungkin type lognya itu berbeda-beda, time-nya juga berbeda-beda, seperti itu. Kemudian dilakukan korelasi, seperti itu. Jadi dari sini sampai sini, log, misalnya log dari tools A, log tools B, dikorelasi, gitu. Jadi satu informasi, gitu. Jadi eventnya itu single event, gitu. Kemudian ada alerts, jadi muncul alert, bisa itu di dashboard, bisa itu di email, bisa juga ditambahkan ke handphone, seperti itu. Kemudian storage dan reporting, gitu. Kalau storage ya mungkin untuk kebutuhan compliance atau audit. Jadi umumnya misalnya ketika di perusahaan, di bank, itu akan diaudit. Itu log-log server itu masuk nggak tiap hari? Ada log yang missing nggak? Kalau missing karena apa? Itu pasti diaudit. Seperti itu. Kemudian reporting gitu. Nah ini saya ambil contoh, salah satu contohnya itu Splunk. Jadi Splunk ini sekarang ini lagi naik, baru diakuisisi oleh Cisco puluhan miliar dolar. Sebenarnya Splunk ini dia big data platform, seperti itu. Tidak melulu tentang cyber monitoring,
Itu misalnya ketika di bank dia bisa, misalnya kalau di kita punya mobile banking, kita tahu BI Fast, ya kan? Itu bisa dimonitoring dengan Splunk itu, dan saya pernah melakukan gitu. Jadi dengan Splunk ini kita monitoring activity pengguna mobile banking itu gitu. Jadi ketika misalnya ada aktivitas yang tidak wajar gitu, bisa kedetek gitu. Kalau misalnya nih saya saat ini login di Jakarta, tiba-tiba ada yang login di Rusia. Nah, ini kenapa? Kan bisa dicek gitu. Ketika misalnya saya melaporkan kejadian ke polisi, dengan CCM ini kan bisa kelihatan, oh iya benar, kenapa ini tiba-tiba login di luar negeri, seperti itu. Contoh misalnya saya bekerja di perusahaan telco itu, customer-nya itu kehilangan uang 400 juta. Katakanlah dia nggak punya CM nih, tools buat monitoring ini, log management. Kita menjelaskan kehilangan uang 400 juta itu gimana? Gitu. Kita melakukan investigasinya itu gimana? Nah, dengan CM ini kita bisa lihat transaksinya, siapa yang login, kapan login, pakai user siapa, pakai endpoint siapa, gitu. Dan itu bisa kelihatan, oh ternyata nih ada pegawai di posisi ini, dia melakukan akses ke nasabah pada jam di luar jam kerja. Nah, itu kan sebuah kecurigaan kan? Itu after incident. Itu. Nah, itu fungsinya si CM ini. Jadi forwarder ini sebagai log collector. Jadi mengambil log dari tiap-tiap server. Kemudian indexer. Jadi ini server gitu. Forwarder bisa server, indexer juga server, search juga server. Indexer ini yang sebagai mengcompute sebagai prosesornya, yang mengolahnya itu indexernya ini. Kemudian search set. Search set ini ketika kita melakukan, misalnya kita ingin mencari log ini pada jam sekian, ini dilakukan di search set. Nah, pertanyaannya apakah semua CM itu seperti ini? Enggak. Contohnya IBM QRadar itu all in one. Jadi cukup satu server, udah. Tinggal agentnya aja, mau agent itu based on Windows atau based on Linux. Gitu. Nah, kalau si Splunk ini 3, dan ini ada plus minusnya. Gitu. Dan mungkin itu panjang sih plus minusnya itu. Nah, next Mas. Langsung aja sampai selesai. Nah, ini CM, menariknya CM Splunk ini bisa on premise, jadi bisa di deploy di klien gitu. Misalnya di server fisik bisa kita install, bisa berupa single instance, jadi satu server, atau bisa cluster beberapa server. Artinya misalnya ketika satu server mati, si Splunk ini yang kedua, server kedua masih tetap jalan gitu. Atau cloud. Jadi kalau cloud ini ya kita nggak usah install si Splunk udah menyediakan servernya. Kita cukup mengintegrasikan saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi ini dashboard yang wajib dilihat oleh seorang analis atau SOC tim. Dashboard ini. Jadi dia akan melihat signaturnya, kemudian severity-nya, yang itu, atau di sini tulis urgency, critical, high, ya kan? Terus statusnya seperti apa? Apakah in progress, artinya sudah dianalisa atau belum? Terus domainnya apakah dari endpoint atau dari network? Seperti itu. Kejadiannya kapan? Actionnya seperti apa? Jadi ini dashboard yang wajib dimonitor oleh seorang cyber security. Nah, pertanyaannya, ketika kita menginstal CCM Splunk ini, apakah otomatis dashboard ini ada? Enggak. Semua CM ketika diimplementasikan itu kosong. Kita yang harus menciptakan dashboard ini. Gitu. Jadi kita yang harus mengcustom. Nah, itu pekerjaan beratnya cyber security seperti itu. Jadi nggak cukup
beli tools selesai, enggak, harus di development gitu. Contoh ketika saya bekerja di perusahaan itu, CCM ini bisa harganya itu 5 miliar. Nah, apakah dengan duit 5 miliar ini otomatis udah selesai? Enggak. Tetap kita harus bikin dashboardnya ini. Gitu. Harus kita integrasikan, harus kita bikin rules-nya. Gitu. Makanya ketika saya bekerja tuh pernah saya implementasi CM. Saya hanya tahap di implementasi. Ya kan? Dia udah beli mahal 5M. Tahun berikutnya data leak, kebocoran data. Artinya apa? Ya CM-nya itu nggak dioptimalisasi. Tuh. Makanya ketika kita melihat banyak kebocoran data di Indonesia, itu bukan berarti mereka nggak punya tool security. Mungkin mereka punya, tapi nggak di development dengan baik. Gitu. Makanya tadi kan saya jelaskan di awal itu saya udah bekerja di 6 perusahaan dan hampir 20 proyek. Misalnya saya masuk nih ke perusahaan A atau proyek A. Oke, dia punya 2 CM. Tapi di dalam CM-nya itu nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi nggak, dashboard-nya tidak dikembangkan, rules barunya itu nggak ditambahkan, hanya rules basic yang ada di CM itu. Gitu. Jadi percuma gitu. Jadi ketika kita tahu sebuah teknologi cyber security hanya untuk udah nih udah selesai diimplementasikan tapi tidak dikembangkan, itu menurut aku percuma. Makanya pekerjaan cyber security itu bukan pekerjaan one time, selesai. Continuous, terus-menerus gitu. Ada ransomware jenis baru, harus kita tambahkan dengan segera gitu. Termasuk di CM ini gitu. Dan harus diuji. Bisa nggak itu mendetek? Udah berfungsi belum? Udah jalan belum rules-nya? Karena bisa juga ditambahkan ternyata rules-nya itu nggak berjalan, nggak berfungsi. Percuma kan? Itu. Nah, next. Nah, ini ada sebuah use case atau contoh kasus penggunaan CM Splunk. Gitu. Nah, ini nama aja WenCorp gitu ya. Nah, ini ada attacker dari luar. Ya kan? Nah, kebetulan di sini sudah ada CM itu. Gitu. Bagaimana si CM ini mendetek serangan dari luar atau menjelaskannya itu bagaimana? Nah, ini bisa kita lihat. Ini website divestment gitu. Jadi ada yang misalnya yang melakukan changes ke website si WenCorp ini, melakukan perubahan dari luar. Nah, next Mas. Nah, ini jadi si Splunk ini menariknya itu ketika kita melakukan analisa atau kita menjalankan si Splunk ini, kita harus query gitu. Katakanlah ada satu kata atau alfabet gitu ya, huruf yang salah, nggak bisa jalan. Pokoknya setiap ada one single missing dia nggak bisa jalan. Gitu. Itu ya bisa jadi challenges juga sih buat analis gitu. Berbeda dengan CM Kiradar, IBM Kiradar. Kalau di IBM Kiradar kita cukup klik 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 jalan running. Kalau si Splunk itu kita harus menjalankan query-nya gitu. Dan query-nya bisa panjang. Dan di sini ada fungsi logiknya, misalnya OR, AND, NOR, itu dimasukkan juga di fungsi ini. Kemudian ada range time-nya gitu. Jadi semakin sempit range time-nya itu semakin bagus hasilnya. Hasil yang didapatkan semakin presisi. Nah, ini coba dijalankan fungsi ini ya kan dengan IP ini. Kemudian next. Nah, dia dapat nih source-nya, IP-nya. Ya kan? Jadi dia menghitung by IP source. Nah, dapatlah ini kan hasilnya. Ada 3 itu kan, ada 3 IP. Cuman yang muncul di sini 2, mungkin kepotong. Nah, next. Nah, di sini kelihatan nih ada dengan range waktu berapa itu?
dari 10 tanggal 10 ke 24 berarti 14 hari ada request attempt sebanyak 17.000 kali. Nah, itu kan mencurigakan. Jadi ada yang berusaha request 17.000 kali seperti itu. Kemudian next. Nah, dapatlah ini IP-nya itu yang 1700 itu. Itu dengan IP dari luar seperti itu. Nah, kemudian jadi ini mensort aja sih berdasarkan dari yang nilai tertinggi. Kemudian next. Nah, ini dilihat dari source header-nya seperti itu. Oh, nih dia ada menjalankan scanning vulnerability. Itu scanner. Ya. Dengan tools Acunetics. Next. Oh, ini ada HTTP metodenya post. Gitu kan. Kemudian next. Oh, ini dia dengan user admin melakukan brute force. Jadi dia berusaha login dengan banyak macam password seperti itu, brute force. Next. Nah, dia dari form datanya itu dia berhasil login, itu success login. Kemudian next. Oh, udah habis ya. Nah, dari sini kita harus bisa menjelaskan gitu. Misalnya ketika attacker dari luar, kita harus tahu IP-nya berapa. Dan ketika kita dapat IP-nya, apa yang harus dilakukan? Kita harus blocking gitu. Blockingnya di firewall. Seperti itu. Next day-nya kita cek lagi, dia masih ada gak tuh connection atau request dari IP itu ke arah ini. Itu harus dicek lagi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika misalnya ini sudah berhasil login? Otomatis ganti password gitu. Jadi harus kita request ganti password seperti itu. Makanya ketika misalnya si CM ini mendeteksi ada yang tools atau endpoint yang out of date, itu seorang security analyst memberikan masukan, misalnya harus upgrade OS, seperti itu. Itu bagian dari analis juga, seperti itu. Karena semakin out of date atau semakin jadul OS-nya, itu semakin rentan untuk diserang, seperti itu. Nah, next. Nah, ini XDR. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, antivirus berkembang menjadi EDR, menjadi XDR, sekarang MDR. Nah, kemudian next. Jadi kalau antivirus biasa itu ya umumnya based on signature. Jadi based on rules-rulesnya yang sudah ada di situ. Kemudian EDR sudah menggunakan EI seperti itu. Jadi misalnya ketika ada yang mengakses situs-situs yang berbahaya, si EDR udah bisa detect gitu. Nah, kalau yang XDR ini dia bisa diintegrasikan dengan perangkat lain, misalnya dengan NDR seperti itu, dengan IPS seperti itu. Jadi banyak threat intelligence-nya, banyak informasi yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi cara kerjanya itu ya pertama dianalisa dulu oleh si XDR ini, kemudian dideteksi, kemudian responsnya apakah dihapus atau di quarantine seperti itu. Jadi si XDR ini memang dia sudah menggunakan AI atau machine learning gitu. Ini udah jam berapa, Mas? Boleh langsung lagi diskusi, Pak. Iya, boleh. Udah lagi, oke. Nah, ini kalau XDR itu contohnya seperti ini. Ini XDR Cortex dari Palo Alto. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita, maaf, ini balik lagi. Jadi ada klaim bahwa XDR ini fungsinya hampir sama dengan CM. Karena kita lihat kan hampir mirip kan tampilannya kan. Tuh. Tapi sebenarnya ini berbeda karena XDR ini berasalnya itu dari antivirus gitu untuk anti malware. Sedangkan CM itu
bukan sebuah antivirus, bukan sebuah anti malware. Nah, ini slide terakhir. Nah, makanya CM itu memang fungsinya itu untuk manajemen log, monitoring security, audit, dan compliance. Sedangkan si XDR ini lebih untuk anti malware. Seperti itu. Dan CM ini untuk data normalization, ya kan? Kalau XDR based on EDR, antivirus. Nah, kayaknya ini udah terakhir Mas ya. Ya dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ke sini dulu ya. Sini dulu. Oke, terima. Ya. 3 dulu, terus dari yang online 3 gitu deh. Oke, yang online dulu deh. Dari siapa nih? Virus. Dari virus. Bug Hunter dari 2023. Tuh. Minta saran dan tips Pak untuk pembekalan. Oke, ini tipsnya sama sarannya short aja ya. Iya. Biar kita ada pertanyaan yang lain. Oke, silakan Pak Michael. Ya mungkin tips dari saya tadi itu ya, kalau kita jadi bug hunter itu kita jangan mengekspos gitu perusahaannya. Misalnya saya berhasil menemukan celah keamanan ini di perusahaan ini, itu jangan kita posting yang seperti itu, gitu. Karena bisa saja itu dilaporkan polisi karena itu udah pernah kejadian. Itu tipsnya. Ibaratnya kita keep confidential lah gitu. Makanya kita belajar di cyber security itu kan kita selalu menjaga kerahasiaan. Jadi kita jangan mengumbar nama perusahaan gitu. Itu jangan. Ya, Kak Virus tadi udah menjawab. Mungkin toolsnya bisa pakai Nuclei gitu. Oke, jadi yang penting kalau bisa jangan sampai mencoba-coba ya. Apalagi di publikasi ya. Iya, itu. Kalau mau ya telepon baik-baik ke Atau email, perusahaannya, iya. tanya saya boleh nggak melakukan ini, kayak gitu ya. Iya. Oke, siapa lagi Kak Yasin? Ada lagi? Oke, dari sini deh. Iya, mungkin yang onsite. Jangan tiduran nih, Mas Desti harus tanya. Ditandai. 3 ya Pak Adam ya. Oke, 1, 2 ya. Satu lagi. Oke, 3 ya. Ini dulu. Desi dulu. Oke. Oh, saya dulu, Pak. Ya, Allahumma. ini Sekarang ya. bab ini bab. Ama di sini. Kita berdiri, duduk kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akaran Destian dari jurusan Ilmu Komputer. Sebenarnya sih pertanyaannya kayaknya nggak ada di materi ini, Pak. Yap. Saya mau nanya apa perbedaan dari TCP sama UDP, Pak? TCP UDP. Nggak tahu, Pak ya? Itu kan jadi sebenarnya itu lebih ke network ya. Jadi gini, kalau saya dari perspektif cyber security aja gitu. Memang katakanlah kita ingin mengintegrasikan tools A ke tools B atau aplikasi A ke aplikasi B. Emang kita perlu tahu ini UDP atau TCP gitu kan. Tapi umumnya sih kita pakai dua-duanya gitu. Ibaratnya kita jalankan aja dua-duanya, nggak masalah. Seperti itu. Itu yang paling sering terjadi. Karena kan yang tadi itu makanya ada yang namanya change management gitu. Itu. Ketika kita misalnya ingin ada koneksi dengan port sekian, TCP atau UDP, itu sebenarnya nggak semudah kita mau request, tolong dong bukain ini, nggak semudah itu. Makanya ketika di cyber security ya udah dua-duanya aja dibuka, gitu, nggak masalah. Kadang dia juga yang punya server itu juga dia nggak tahu nih TCP apa UDP, gitu. Kadang ya udah TCP aja, ternyata nggak jalan, masih di UDP. Kayak gitu. Masih bingung? Bingung ya, ikut nanti kuliah lagi. Terima kasih Kak Desti, keren. Kacau kali ini. Mau Mas Alif dulu. Kenalkan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aska Abdillah. Pak, izin bertanya, saya kan
punya niatan untuk masuk ke bidang cyber security ya. Cuman saya ini awam banget kalau misalnya Iya. tentang jaringan. Hmm. Kalau dari Bapak ada nggak saran kira-kira saya mulai dari mana? Nah, itu sebenarnya itu udah aku tadi sebelum sesi ini dimulai itu aku udah cerita pada gitu. Jadi saya itu memberikan apa ya kursus gratis gitu kepada semua orang yang ingin belajar tentang cyber security. Jadi ada yang sarjana apa nggak tahu deh sarjana pokoknya teknisi listrik. Jadi iya, jadi dia bagian tukang listrik. Ada yang dia itu sarjana penerbangan teknisi pesawat gitu. Itu saya bikin kelas itu saya bilang cukup 7 sesi kamu pasti kerja di cyber security. Pasti gitu. Gitu. Pak Michael ke sini supaya kursusnya di sini. Gitu. Karena saya tahu apa sih yang dibutuhkan untuk bekerja di cyber security. Itu. Makanya tadi saya bilang Pak Adam itu kalau bisa mahasiswanya itu coba aja ngambil free course tentang cyber security, tapi yang brand, misalnya kayak tadi Splunk. Jadi kayak Splunk itu ada free course-nya dan dapat sertifikasi completion certificate gitu ya. Apa itu? Jadi ada pembelajaran videonya, kemudian ada tesnya, ujiannya. Kalau tesnya gagal bisa diulang, terus ada sertifikasinya. Itu bisa kita tambahkan nanti di CV kita, gitu. Jadi dengan belajar dari video learning yang brand-brand seperti Splunk tadi atau Fortinet, gitu. Kalau dulu Fortinet ada Fortinet NSE 1, 2, 3, itu gratis, gitu. Saya ikut kelasnya Pak Michael aja belum selesai. Kayak gitu. Jadi dengan kita ngambil course itu kita belajar itu tentang cyber security by visual video learning. Terus kita dapat apa namanya? Sertifikatnya bisa kita tambahkan di CV kita. Terus di CV kita buat menarik semuanya tentang cyber security. Kemudian kita belajar tentang misalnya membuka lowongan cyber security analyst yang dibutuhkan ini. Kita pelajari. Itu mudah. Jadi cepat gitu. Maaf tambahan Pak Michael. Ya. Mungkin bisa kalau di link ini Pak Michael mungkin tidak sedetail yang tadi dijelaskan Pak Michael. Karena ya beliau lebih apa lah belakang layarnya lebih berjalan gitu. Gitu. Bahkan saya sering gitu diminta HR, ada kandidat gak buat ini cyber security analyst entry level gitu. Atau kadang-kadang teman minta kandidat dan jujur saya nggak bisa. Kandidatnya dari kami nih Pak nih. Dan jujur kalau saya merekomendasikan teman-teman yang sangkatan saya itu rata-rata nggak mau. Kenapa? Karena gajinya terlalu tinggi. Gitu. Permintaan misalnya gajinya mintanya 30 juta baru gua mau. Sedangkan ini masih di bawah 10 juta atau belasan gitu. Makanya sebenarnya di cyber security itu kebutuhan tenaga kerja itu sangat dibutuhkan. Gitu. Bahkan per hari ini saya baca Menteri apa Kominfo lah kalau dulu ya. Sekarang Menteri apa? Itu dia bilang iya. Setiap kementerian itu harus ada tim tanggap cybernya, insidennya gitu. Seperti itu. Jadi memang kebutuhannya itu sangat banyak. Nah, jadi intinya kita belajar aja dari video learning, kayak Splunk tadi. Itu ada bagus menurut saya. Dan ada sertifikatnya, lumayan lah buat, karena memang kita ngelamar juga pasti tanya punya sertifikat apa gitu. Dan dengan yang gratisan pun sebenarnya menurut aku bernilai sih untuk di entry level gitu. Tambah lagi nih Pak Michael. Kalau lihat di link ini Pak Michael, kalau ada yang mau apa jasa perbaikan CV ya Pak. Nah, Pak Michael ini bisa. Iya. Kalau saya Pak cyber security Pak kira-kira CV saya kurang di mana ya? Skill apa yang harus saya ambil? iya. Pak Michael bisa membantu. Jadi saya itu dari 2000 berapa gitu lupa. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun itu udah mereview lebih dari 10.000 CV gratis. Dan nanti sama Pak Michael kalau diterima kerja suka dipublish sama Pak Michael. Alhamdulillah katanya terima kasih. Oh iya benar. Dan bahkan Kita ada 2022 ya Pak ya? iya. 2 tahun. Dan bahkan ada kayak gini, dia 7 tahun menganggur, ibu rumah tangga. Dia bilang, tolong cekin CV saya. Terus saya cek, terus saya kasih masukan lah secara profesional, dan dia dapat
setelah 7 tahun tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Karena kita harus tahu nih yang dibutuhkan apa di lowongan itu, requirement-nya apa, ya kita harus cocokkan dengan CV kita gitu. Sama melamar untuk posisi cyber security, kita harus cocokkan nih untuk posisi ini, requirement ini di CV kita ini, dan kita sudah mempelajari gitu. Dan ada sertifikatnya, walaupun itu gratis tapi bernilai menurut saya, daripada nggak ada sama sekali. Jadi triknya seperti itu sih kalau untuk bekerja gitu. Oke ya, dijawab ya Mas. Ini lanjut lagi kalau kurang ya. Nah. Silakan yang berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Farisya Aulia Hanum dari jurusan Data Science. Izin bertanya Pak, seberapa efektif sih Pak si SIEM ini dalam mendeteksi ancaman cyber secara real time, terutama di perusahaan-perusahaan yang punya data yang besar? Itu gimana Pak? Tadi gimana awal itu? Seberapa efektif Uh, SIEM SIEM. yang tadi? Oke. Menurut aku sih sangat efektif ya gitu. Kenapa? Sebenarnya SIEM ini ada yang versi open source gitu. Jadi kita nggak keluarin duit sama sekali, hanya untuk cost infra saja. Dan infra pun kan kita bisa di VM gitu. Komputer pun sebenarnya bisa jadi server. Kita bisa install VM gitu kan. Bisa kita install SIEM-nya di situ. Dengan tidak harus di server ya Pak. Iya di komputer yang PC biasa aja bisa ya. Makanya yang tadi saya kelas-kelas yang gratis itu yang ingin bekerja di cyber security, mereka itu yang otomatis nggak ada server, adanya laptop. Dan di laptop itu diinstal VM. Dan aku bilang, ya at least kamu udah pernah implementasi SIEM. Bagaimanapun itu hasilnya udah, yang penting udah ada pengalaman install. Kan itu kan kita perlu tahu kan step by step-nya apa. Itu memang nggak, orang yang bekerja di cyber security pun belum tentu bisa langsung install SIEM gitu. Jadi tadi pertanyaannya seberapa efektif gitu di perusahaan besar? Menurut aku sangat efektif. Itu sangat efektif. Bahkan ada kayak di bank gitu ya, Bank Nasional, dia punya 2 SIEM gitu, atau 3 SIEM. Bahkan DPR pun punya 3 SIEM. DPR pun punya 3 SIEM gitu. Karena untuk monitoring semuanya gitu. Kalau PDN sendiri ada SIEM berapa? Pusat Data Nasional itu. Kalau aku sih secara detail kurang tahu, tapi aku yakin mereka punya gitu. Karena itu menurut aku tools yang sangat basic sekali sih gitu. Karena logikanya nggak mungkin lah monitoring satu tools gitu kan, firewall, IPS, antivirus atau apa. Iya, dashboardnya banyak, ya kan? Buka layar satu persatu, cek satu persatu, nggak mungkin. Harus dengan single monitoring, single platform SIEM ini. Gitu. Boleh kakaknya menjawab? Kalau masih penasaran, nanti dilanjut. Oke, yang di online, Muhammad Febri nih, ilmu komputer. Jadi perihal cyber security banyak kasus yang kayak data dibobol sama orang luar. Nah pertanyaannya, apakah sangat berpengaruh kalau kita memakai aplikasi yang tidak resmi atau ilegal mungkin ya, ilegal daripada lisensi atau original? Nah, apakah masih zaman kali ya sekarang pakai yang track-an gitu ya? Iya, nah. Daripada yang license. Nah, kalau misalnya ya kayak di bank itu kita nggak boleh kita pakai tools yang crack-crackan gitu, karena kan bisa aja juga nggak boleh ya Pak? OS nggak boleh gitu, karena bisa aja itu mungkin kelihatannya itu asli, tapi di belakangnya itu udah disusupi coding-coding tertentu gitu, program-program tertentu, ya kan? Mungkin untuk memata-mata kayak gitu kan? Ya bisa saja. Misalnya contoh misalnya ada tools yang kelihatannya itu asli, padahal sebenarnya itu tools duplikat, gitu kan? Dan di tools itu bisa dia merecord aktivitas endpoint-nya, gitu. Bisa saja. Berarti nggak bisa ya, Kak Febri besok di uninstall itu. Beli yang asli banyak yang jual. Ada lagi? Resen ya, oke siapa tuh?
Maulidia, silakan. Apa itu? Iya Pak, izin bertanya. Sebenarnya saya nggak terlalu ngerti tentang cyber security, tapi yang mau saya tanyakan, tadi di awal Bapak sempat info bahwa sebagian besar ancaman cyber security itu berasal dari internal, betul ya Pak? Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan cyber security ada tools-nya ya Pak? Iya. Nah, yang mana udah di-setup di suatu perusahaan, misalkan di perbankan gitu. Nah, otomatis kan pada saat kita di kantor nih lagi bekerja, itu kan jaringannya juga yang sudah terintegrasi dengan perbankan tersebut ya, Pak. Iya. Nah, kalau seandainya kita lagi work from home, terus misalnya kita lagi ke kafe itu pakai jaringan di luar, apakah mungkin terdapat ancaman juga Pak cyber security-nya dari jaringan luar tersebut yang tidak terintegrasi dengan perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maulidia. Iya. Ya, itu kalau kita pakai wifi publik, memang dalam dunia cyber security itu memang nggak aman sih. Seperti itu, rentan itu wifi publik. Beda mungkin kita pakai wifi rumah yang kita tahu siapa saja penggunanya gitu. Karena kan kalau di publik kita nggak tahu. Contoh nih ya, kasus yang nyata, dengan wifi publik ini kita bisa masuk nih ke laptopnya si A. Kita bisa lihat nih dia WhatsApp, misalnya dibuka WhatsApp web, bisa kita lihat isi WhatsApp-nya, bisa kayak gitu. Dan itu pernah kejadian, ada yang bisa seperti itu. Itu dengan wifi yang dipakai bersama, masuk ke target tertentu dan melihat isi dari aktivitas dari endpoint itu apa aja. Maaf Gitu. Pak, saya distract. Berarti tools-nya itu dia real time Pak, bisa mengidentifikasi apapun itu. Apabila Iya, sudah dikonekin ya Pak, iya. di suatu PC. Oh gitu. Oke. Makasih Pak. Oke, terima kasih Kak Said. Kak Said, Halo Pak. sudah. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Sayyid Haidar dari Prodi Data Science. Mungkin pertanyaannya terkait ini Pak, apa namanya? Mungkin saya sering menemukan course-course terkait ethical hacking yang beredar gitu ya di internet. Nah, tapi sebenarnya kayaknya isi materinya itu beda-beda nih antara course satu dan course lainnya. Nah, sebenarnya apakah penting nggak sih apa namanya belajar soal ethical hacking itu secara keseluruhan kalau misalkan memang targetnya hanya belajar soal penetrating sama mau nyari vulnerability sebuah website. Terima kasih Kak Said. Kalau Terima kasih, Pak. dari pengalamanku dan dari cerita teman-teman yang ikut course seperti itu, dan dia memang nggak ada background IT, ternyata itu nggak efektif yang berbayar begitu. Datengin dulu yang ngertinya, gitu ya Pak. Karena gini, jadi dia itu rata-rata di level middle tuh. Jadi udah tahu dulu sebenarnya, udah ada basic dulu. Level middle. Iya, gitu. Sedangkan umumnya walaupun orang itu misalnya basicnya IT support, ya kan, atau IT network, gitu, itu lebih baik itu belajar memang dari bawah sekali. Misalnya belajar tentang SIEM, belajar tentang IPS, belajar tentang mungkin PAM, IAIM, gitu. Jadi memang lebih real gitu. Di dunia kerja cyber security, tools-tools ini loh yang populer digunakan gitu. Jadi ketika kita masuk pun, ketika interview pun untuk posisi cyber security, itu langsung cepat gitu. Kalau ethical hacking atau CH itu masih bersifat general gitu. Bahkan dengan duit 17 juta, 18 juta, itu guarantee dapat sertifikat C. Guarantee. Itu. Dan itu teman aku juga ada yang seperti itu. Gitu. Kalau yang mau guarantee dapat ya udah belajar C belasan juta. Tapi kalau emang ingin ambil ilmunya, kita ambil aja yang free course kayak Splunk, Fortinet. Itu ilmunya banyak. Tuh. Itu ya Kak Said, ya kesimpulannya kalau mau memang
detail dan garansi ya kami certification ethical hacker ya, Ya, C. C. Tapi kalau memang mau belajar dari awal ya banyak yang free course. Tapi harus yang dari awal ya Pak. Iya. Pak Michael. Oke, satu lagi terakhir nih Pak Michael dari online. Kak Sahrul Awaludin. Bagaimana caranya malware seperti Trojan Stealer dapat mencuri cookies dari browser? Kalau ini memang bertanya seperti demo, oke ya, Iya. pengennya demo. Ini singkat aja Pak Michael. Iya, mungkin saya kurang tahu juga bagaimana flow work-nya, mengambil itu step by step-nya bagaimana. Cuman kalau saya bisa memberikan saran, itu memang ketika kita menggunakan browser tertentu gitu, kita harus ngambil dari situs resminya. Gitu. Jangan ambil dari situs pihak ketiganya. Gitu. Katakanlah kita ingin menggunakan browser Google Chrome atau Firefox gitu kan. Kita ambil aja dari situs resminya gitu. Karena kalau kita ambil dari pihak ketiga itu bisa saja itu udah dimodifikasi gitu. Dan termasuk add-on-nya yang ada di dalam situ browser itu kita harus hati-hati gitu. Kemudian ketika menggunakan browser, kita hati-hati dalam mengklik iklan. Ya kan? Karena bisa saja iklan itu disusupi dengan malware. Seperti itu. Ya Kak Sahrul, jadi di sini tidak diajari cara penetrasinya. Tapi Pak Michael langsung ke penanganannya, pencegahannya ya. Jadi kalau mau install Google Chrome atau Firefox langsung ke situs aslinya. Jangan lewat blog-blog gitu ya Pak. Dan juga tadi yang sampai ngeklik ada iklan-iklan muncul tuh, ngeklik, nah itu juga bahaya juga ya. Itu jadi Kak Sahrul ya. Nah nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya nanti sesuai dengan mata kuliahnya kita akan ada namanya praktikumnya ya. Insya Allah ya, jadi didoakan aja. Nah selalu juga Pak Michaelnya juga bisa banyak lagi di sini lebih bisa share tadi banyaknya. Oke, gitu aja dari saya. Ya, nggak ada lagi ya, kita udah jam juga udah lebih gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, absen ya. Semua sini ada absennya. Iya, absen. Oke, terima kasih Pak Michael yang telah memaparkan materi tentang cyber security ya. Juga diperkenalkan beberapa teknologi tools yang terbaru yang beliau gunakan dalam beberapa project profesionalnya gitu ya. Ya semoga teman-teman dalam sesi guest lecture ini bersama Pak Michael bukan yang terakhir ya. Semoga nanti ada sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Michael dan teman-teman yang berhadir, yang online dan onsite. Pak Adam, terima kasih. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Oke, yang online bisa absen dulu tuh ya. Yang offline nggak usah. Oke ya. Mungkin yang offline bisa dicatat sama kayak Yasin ya. Yang online bisa catat ke Mega untuk klik forms-nya ya. Itu Google Form ya. Pak saya jumlah apa ya. Oke, nanti di apa tetap kita rekap kok walaupun nggak ke klik formnya, tapi kalau bisa klik formnya ya. Karena itu ada rekapannya ya. Nah, itu ada rekapannya ya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat sama Kak Yasin, nanti register aja sama Kak Yasin yang offline ya. Nah. Oke, gitu saja kita tutup perkuliahannya karena sudah lebih juga dari jamnya. Terima kasih atas teman-teman yang offline juga. Terima kasih dan teman-teman yang online. Kita ucapkan alhamdulillah. Yuk, tepuk tangannya dulu dong. Sampai jumpa di sesi guest lecture di mata kuliah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.